Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Adapun jenis bencana, yaitu ada bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Yang pertama adalah bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kemudian bencana non-alam. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam. Contohnya, gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. Contoh yang seperti sekarang ini adalah COVID-19. Kemudian bencana sosial, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Misalnya adalah konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat. Yang pertama adalah pra-bencana atau sebelum terjadinya bencana. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah pencegahan atau prevention, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bencana. Contohnya, larangan membuang sampah sembarangan supaya tidak terjadi bencana banjir, dan larangan terhadap illegal logging atau penebangan pohon liar. Kemudian ada kesiapsiagaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Contohnya, penyiapan sarana komunikasi, pos komando, dan penyiapan lokasi evakuasi. Masih di pra-bencana, yang selanjutnya adalah peringatan dini, yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Pemberian peringatan dini harus menjangkau masyarakat, segera, tegas, tidak membingungkan, dan bersifat resmi. Contohnya, membunyikan sirine untuk memberikan pengumuman. Kemudian mitigasi bencana, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana. Jadi mitigasi adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Contohnya ada mitigasi struktural, yaitu dengan melakukan pembangunan, misalnya pembuatan check dam dan tanggul. Kemudian ada mitigasi non-struktural, yaitu membuat peraturan perundangan dan pelatihan. Kemudian saat terjadi bencana atau ketika bencana terjadi, yang pertama ada tanggap darurat atau respons. Upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan. Contohnya, penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian. Kemudian, bantuan darurat. Upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya pemberian pangan, sandang, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan air bersih. Selanjutnya adalah pasca bencana atau setelah terjadinya bencana. Yang pertama ada pemulihan atau recovery, proses pemulihan darurat. Proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Jadi pemulihan adalah memfungsikan kembali sarana dan prasarana. Contohnya perbaikan jalan, listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Kemudian ada rehabilitasi atau rehabilitation, upaya atau langkah yang diambil setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat. Misalnya memperbaiki rumah, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir pada pasca bencana adalah rekonstruksi, program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya. Misalnya, pendampingan pemulihan terhadap korban.